Lagi, Dedi. Mainnya pakai Zoom ya. Selamat malam, Friska. Memang usai buka puasa, masa aksi ini memang masih bertahan di depan gedung DPRD Kota Malang. Sesaat kemudian, masa aksi kembali melakukan aksi. Bukan malah meredam, masa aksi malah semakin aktif. Demikian mereka melemparkan petasan ke gedung DPRD, tepatnya ke halaman, ke pintu. Mereka juga membakar sampah di depan pagar gedung DPRD, dan baru saja memang polisi berusaha mendorong massa untuk membubarkan massa ini yang memang agak susah dikendalikan karena memang polisi melakukan pengamanan dari sore tadi saat massa aksi mulai melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD. Namun semakin malam massa aksi semakin beringas dan mereka melemparkan petasan ke arah polisi, melemparkan petasan ke gedung DPRD Kota Malang, tepatnya di pintu. Kemudian tadi juga sempat terlihat api yang membakar berada tepat di depan pintu gedung DPRD. Namun petugas pemadam kebakaran dengan cepat melakukan pemadaman, dan saat ini memang massa aksi telah didorong untuk membubarkan diri oleh polisi. Dan saat ini memang situasi memang masih cukup ramai di depan gedung DPRD Kota Malang. Aksi ini merupakan aksi kedua, Friska, merupakan aksi kedua penolakan terhadap Undang-Undang TNI. Sebelumnya aksi ini juga dilakukan di alun-alun Merdeka Kota Malang. Namun mereka menamakan arek-arek Malang turun ke jalan ini menolak Undang-Undang TNI jilid kedua karena juga sudah melakukan aksi. Demikian, Friska. Jadi tolong ceritakan, kita sebelum ke Anda, saya akan melihatkan kepada Anda, ini adalah situasi terkini dari unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang TNI yang baru saja diketuk palu oleh DPR pada Kamis 20 Maret lalu di Malang, Jawa Timur. Saat ini polisi coba untuk membubarkan massa, tapi massa masih bertahan di sana sehingga saat ini proses pembubarannya masih cukup alot di lapangan. Dan masa aksi ini menyuarakan pengesahan Undang-Undang TNI bukan yang pertama, tapi diulangi kembali karena memang setelah pengesahan Undang-Undang TNI, warga banyak yang tidak setuju dari masa aksi ini sehingga menyuarakan lagi kekecewaannya pada unjuk rasa hari ini. Dan seperti tadi yang disampaikan jurnalis Kompas TV, Dedi Prasetyo, bahwa proses pembubaran masih dilakukan, dan yang Anda saksikan adalah gambar terkini dari jurnalis Dedi Prasetyo yang ada di lokasi yang ada di Malang, Jawa Timur. Ini adalah suasana terbarunya yang Anda lihat, gambar saat ini juga atau real time. Massa dari area Malang ini turun ke jalan dan juga berunjuk rasa di depan gedung DPRD. Saya akan coba kontak lagi Dedi Prasetyo yang masih ada di lokasi. Dedi, tolong ceritakan sejak pukul berapa massa ada di sini, lalu apa saja yang sudah dilakukan para pengunjuk rasa untuk menyuarakan tuntutannya. Tentu ini kan unjuk rasa ini tidak hanya sore ini saja, tapi apa saja yang disuarakan, lalu para pengunjuk rasa ini sudah menghubungi siapa saja, mencoba menghubungi siapa saja di DPRD untuk menyuarakan langsung kekecewaannya terhadap pengesahan Undang-Undang TNI. Silakan, Dedi. Ya, untuk aksi menolak Undang-Undang TNI jilid kedua ini, masa aksi memang sudah mulai melakukan aksinya di depan gedung DPRD Kota Malang sejak pukul 4 sore. Setelah masa aksi berkumpul, mereka lalu melakukan tidak banyak orasi yang mereka lakukan untuk sore tadi. Mereka hanya menggambar aspal jalan dengan keluhan-keluhan dan kecaman-kecaman mereka. Mereka juga menempelkan berbagai macam poster yang berisi kecaman terhadap pemerintahan tentang disahkannya Undang-Undang TNI. Mereka juga membentangkan spanduk yang cukup besar yang bertuliskan Malang Kucetpara, yang artinya Tuhan menghancurkan yang batil. Dan sampai saat ini memang petugas pemadam kebakaran baru saja melakukan pemadaman sisa-sisa barang-barang yang dibakar oleh masa aksi. Di sini terlihat kursi, ada AC, dan sampah-sampah yang mereka bakar saat menyampaikan aspirasi mereka. Mereka menyampaikan kekecewaan mereka terhadap
Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan. Menurut mereka, Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan ini sangat tidak mendukung kepada rakyat. Menurut mereka, apa yang telah terjadi saat ini seakan Indonesia kembali mundur. Mereka khawatir dui fungsi ABRI ini akan membawa Indonesia kembali ke masa Orde Baru. Demikian, Priska. Ini saat ini memang terlihat polisi dan juga dibantu dengan TNI masih berusaha menghalau massa yang tampaknya memang sudah tidak ada, memang sudah pergi. Demikian, ini masih terdapat polisi dan TNI yang masih berada di lokasi untuk menghalau massa, dan mobil pemadam kebakaran juga disiagakan karena terlihat tadi massa sempat membakar sampah dan kursi di depan gedung DPRD Kota Malang. Priska. Oke, jadi saya mau konfirmasi. Jadi saat ini massa sudah tidak berada di lokasi? Sudah sepenuhnya bubar? Ya, saat ini memang saya belum melihat adanya massa aksi. Yang saya lihat di sini adalah anggota kepolisian dan TNI yang mendorong massa untuk mundur. Ini ke arah stasiun Kota Malang. Nah, jadi biasanya untuk pembubaran massa ini kita tahu setiap unjuk rasa terjadi tidak langsung dibubarkan, tapi ada beberapa tahapan sebelum waktu maksimal. Ada yang sampai pukul 5 sore atau pukul 6 sore. Nah, Anda memantau sejak tadi bagaimana secara tahapan massa ini dibubarkan oleh anggota Polri maupun oleh TNI? Ya, sejak aksi pada sore hari tadi memang polisi sudah berjaga-jaga di lokasi kejadian. Namun massa aksi juga terlihat masih melakukan unjuk rasa seperti biasanya. Sehingga polisi belum bergerak untuk membubarkan massa aksi. Lalu massa aksi sempat istirahat, demikian sempat berhenti melakukan jeda saat azan maghrib. Mereka duduk dan bertahan di depan gedung DPRD Kota Malang. Setelah buka puasa, massa aksi kembali melakukan aksinya, namun kali ini lebih beringas lagi. Mereka melemparkan petasan, mereka membakar, bahkan mereka merusak pos penjagaan yang berada di depan gedung DPRD Kota Malang. Pagar gedung DPRD juga penuh dengan coretan-coretan oleh massa aksi. Ketika aksi mulai beringas dan tidak dapat dikendalikan, polisi kemudian melakukan aksi pembubaran. Polisi mendorong massa ke arah utara dan ke arah timur menuju stasiun untuk membubarkan diri. Memang bisa saya gambarkan untuk jumlah massa aksi kali ini memang tidak terlalu banyak seperti aksi yang terjadi pada kemarin sore, namun nampaknya dari orasi yang mereka lakukan, mereka khawatir jika undang-undang ini diberlakukan, massa aksi tidak akan bisa melakukan aksi unjuk rasa seperti saat ini. Begitulah seolah-olah mereka melakukan aksi ini secara besar-besaran. Baik, jadi Anda bilang bahwa ini bukan pertama kali massa turun ke jalan menolak pengesahan Undang-Undang TNI. Sebelumnya kapan unjuk rasa terakhir dilakukan, dan apakah pada saat itu massa sudah bisa menemui anggota DPRD untuk menyampaikan tadi kegelisahannya atau seperti apa? Sebelumnya aksi serupa juga dilakukan pada Kamis lalu. Namun aksi yang dilakukan kemarin ini bukan dilakukan di gedung DPRD Kota Malang, melainkan dilakukan di alun-alun Merdeka Kota Malang. Nah, untuk saat ini dalam orasinya mereka juga tidak meminta untuk masuk ke gedung dewan atau tidak meminta untuk bertemu dengan gedung dewan. Namun mereka hanya menyuarakan aspirasinya, mereka hanya menolak Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan. Priska. Oke, nah Dedi, apakah Anda sempat berbincang dengan perwakilan atau pimpinan massa, dan apa yang disampaikan? Kenapa aksi ini dilakukan kembali hari ini? Kenapa masih perlu untuk menyuarakan penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang TNI?
Ya, aksi ini mereka lakukan sebagai bentuk kekecewaan demikian Friska terhadap Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan. Aksi mereka yang sebelumnya juga sudah dilakukan, namun aksi serupa mereka kembali lakukan dengan alasan mereka khawatir tidak bisa melakukan aksi-aksi menyalurkan aspirasi, menyalurkan hak berpendapat setelah Undang-Undang TNI tersebut diberlakukan. Kekhawatiran itulah yang mereka sampaikan. Mereka kembali melakukan aksi unjuk rasa pada sore hari ini hingga malam hari ini. Demikian. Bisa Anda gambarkan saat ini kondisi di lokasi dari gambar yang Anda tampilkan di layar, Dedi, terlihat ada anggota Polri dan juga anggota TNI yang menuju ke arah tertentu. Apakah itu ke arah stasiun seperti yang Anda sampaikan, dan pengamanan di sekitar sana seperti apa lebih rincinya kalau Anda melihat dengan pandangan mata? Ya, untuk saat ini anggota kepolisian dibantu dengan anggota TNI memang sudah kembali mundur karena memang masa aksi nampaknya juga sudah membubarkan diri. Mereka kembali ke depan Balai Kota Malang. Nampak di depan layar ini anggota TNI juga ikut membantu pengamanan aksi unjuk rasa yang menolak Undang-Undang TNI. Demikian. Ya, dan apa Anda mendapatkan informasi misalnya setelah hari ini selesai untuk unjuk rasa, apakah ada rencana massa melakukan aksi kembali di hari lainnya? Ya, hingga saat ini memang kami masih belum mendapatkan informasi apakah aksi lanjutan akan dilakukan oleh masa aksi ini. Namun kami akan mencoba mencari informasi lagi untuk mengupdate informasi seperti apa kelanjutan dari aksi menolak Undang-Undang TNI ini. Dedi, Anda sehari-hari bertugas di Malang, Jawa Timur. Kita tahu di sejumlah daerah juga ada penolakan terhadap Undang-Undang TNI, ada pro, ada kontra. Bagi yang menolak, ada yang sudah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi 7 mahasiswa dari Universitas Indonesia. Ada juga demonstrasi yang dilakukan di sejumlah daerah. Kalau di Malang, bagaimana Anda melihat reaksi bagi massa yang menolak Undang-Undang TNI ini? Untuk di Malang sendiri, sejak Undang-Undang TNI disahkan, massa langsung bereaksi memang pada Kamis sore kemarin dengan melakukan mimbar terbuka demikian di alun-alun Merdeka Kota Malang. Mereka melakukan orasi terbuka, siapapun bisa melakukan orasi terhadap kekecewaan Undang-Undang TNI. Mereka juga melakukan aksi teatrikal yang menceritakan tentang penindasan terhadap rakyat kecil yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat. Dan kemudian pada hari ini massa kembali melakukan aksinya untuk menolak Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan. Dan untuk kali ini memang aksi unjuk rasa ini berakhir ricuh dan dibubarkan oleh petugas kepolisian. Friska. Ya, kalau kita lihat di sejumlah daerah biasanya ada tanggapan dari otoritas setempat, baik itu dari aparat ataupun pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah Kota Malang, Jawa Timur ataupun otoritas lainnya menyikapi penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang berlangsung sejak hari Kamis setelah DPR RI mengesahkan undang-undang ini? Ya, hingga saat ini memang kami masih mencoba mencari informasi terkait tanggapan dari beberapa otoritas tentang Undang-Undang TNI ini. Namun dari aksi yang dilakukan oleh mahasiswa pada Kamis kemarin memang aksi tersebut merupakan bentuk reaksi dari disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR RI. Karena itulah mereka turun ke jalan dan meluapkan kekecewaannya kepada pemerintah, dan mereka juga tidak berusaha untuk menemui anggota DPRD atau mereka berusaha untuk masuk ke gedung DPRD. Itu bisa dibuktikan dengan aksi yang pertama mereka lakukan di alun-alun Merdeka yang jaraknya memang cukup jauh dari gedung DPRD. Dan aksi kedua ini mereka juga dalam orasinya, dari pantauan saya tadi, mereka tidak berusaha untuk meminta bertemu dengan anggota dewan ataupun meminta untuk masuk menemui anggota dewan yang berada di dalam atau
mereka ingin masuk ke dalam dan mereka hanya berorasi, menyampaikan aspirasinya, mencoret-coret pagar gedung DPRD, membakar, melempar petasan, itu saja yang mereka lakukan sambil meneriakkan penolakan terhadap Undang-Undang TNI. Pun sebaliknya, tidak adakah perwakilan dari pemerintah maupun anggota DPRD yang coba menghubungi massa atau mendekati massa saat unjuk rasa terjadi sejak hari Kamis lalu menurut pantauan Anda? Karena kan tadi Anda katakan bahwa orasi sudah berlangsung sejak hari itu. Ya, dari pantauan kami tadi sejak sore hari memang tidak ada satupun anggota DPRD Kota Malang yang berusaha menemui. Dan pintu gedung DPRD Kota Malang tadi sore juga sudah dikunci rapat. Saat polisi juga sudah berada di luar, berjaga-jaga di luar. Memang tidak ada anggota dewan yang berusaha untuk berdialog atau menemui massa aksi untuk membahas aspirasi massa aksi, untuk menggali lebih dalam apa yang diinginkan oleh massa aksi ini. Jadi bisa Anda gambarkan kantor DPRD di sebelah mana kalau dari arah sudut pandang Anda, dari gambar yang Anda sampaikan ini, yang Anda berikan kepada kami, dan di mana saja titik-titik penjagaan di sekitar lokasi demonstrasi? Ya, tepat di depan, di gambar saat ini adalah gedung DPRD Kota Malang. Memang lampunya memang tidak terlihat menyala dari tadi, memang padam, dan di sebelah kanan dari ini adalah Balai Kota Malang. Gedung DPRD ini memang berada di tempat yang strategis, yakni berada di alun-alun Tugu Kota Malang yang merupakan landmark Kota Malang. Dan saat unjuk rasa berlangsung, anggota kepolisian sebelumnya berjaga di depan pintu atau tepatnya berada di balik pagar gedung DPRD. Namun ketika massa aksi sudah mulai melakukan pelemparan, petugas kepolisian, anggota kepolisian dan TNI berangsur meminggirkan pasukannya ke sebelah gedung DPRD. Mereka memilih untuk menunggu dulu aksi dari massa ini. Kemudian saat terjadi kerusuhan, saat terjadi saling lempar, tepatnya terjadi pelemparan petasan dan pembakaran di depan gedung DPRD. Saat kondisi memang sudah tidak bisa dikendalikan, polisi langsung mendorong massa aksi untuk membubarkan diri, dan terlihat memang saat ini massa aksi sudah membubarkan diri dan kondisi di depan gedung DPRD, tepatnya tempat di mana aksi tadi berlangsung, sudah tidak ada dan hanya ada anggota kepolisian dan TNI. Demikian. Nah, saat ini penjagaan pasca demonstrasi setelah massa akhirnya bubar dari lokasi, itu seperti apa? Ya, saat ini memang terlihat anggota kepolisian dan TNI sudah bersiap untuk melakukan apel. Di sini terlihat anggota TNI sudah melakukan apel, tanda pengamanan sudah selesai. Demikian, dan terlihat beberapa ambulan yang berada di lokasi, namun kami tidak mengetahui adanya korban yang berada dalam ambulan, dan polisi juga sudah berkumpul untuk melakukan apel yang itu bisa diartikan bahwa aksi pengamanan ini sudah selesai. Saat masa aksi ini juga sudah tidak ada di lokasi, dan di sekitar gedung DPRD ini juga sudah terlihat masa aksi yang tadinya sempat melakukan aksi di sini. Oke, kalau lalu lintas sempat ditutupkah di area sana? Jika iya, dari mana ke mana saja arahnya? Jadi? Maaf, Rika, gimana? Untuk arus lalu lintas sempat ditutup juga kah di sekitar lokasi? Karena biasanya kalau untuk demonstrasi tidak diperbolehkan ada kendaraan lewat di sekitar sana untuk keamanan. Bagaimana kalau di lokasi di depan kantor DPRD sana? Ya, benar, Rizka, untuk arus kendaraan memang tepat di tempat saya berdiri ini memang biasanya memang dilalui arus kendaraan. Namun ketika awal masa aksi tadi, kendaraan masih bisa melewati walaupun hanya separuh jalan. Namun ketika masa aksi sudah mulai meluber ke tengah jalan, petugas lalu melakukan aksi penutupan dan melakukan rekayasa lalu lintas, yakni menutup akses yang menuju
ke Balai Kota Malang ini dari gedung DPRD. Kemudian kendaraan yang ingin melintas di sini harus dialihkan, memutar melalui Bundaran Tugu ini. Oke, nah bisa Anda sampaikan kembali kalau bicara soal penolakan terhadap Undang-Undang TNI, terhadap revisi yang sudah disahkan oleh DPR, selain tadi Anda bercerita bahwa penolakan setelah pengesahan Undang-Undang TNI terjadi sejak Kamis 20 Maret lalu. Tapi bagaimana dengan sebelumnya? Apakah dinamika ini juga tidak hanya setelah Undang-Undang TNI disahkan, tapi sebelumnya sudah ada dinamika di masyarakat di Malang? Ya memang sebelum adanya undang-undang ini disahkan, saat menjadi rancangan undang-undang memang masih tidak ada aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, namun aksi ini baru dilakukan pada Kamis kemarin saat setelah undang-undang tersebut benar-benar disahkan oleh DPR RI. Saat pagi disahkan, sore hari massa langsung melakukan aksi. Dan kali ini, Minggu sore dan hingga malam ini massa juga kembali melakukan aksi serupa. Rizka. Baik, terima kasih. Dedi, nanti kami akan kembali lagi untuk memperbarui informasi dari sana. Tapi sebelumnya kami sudah terhubung dengan Rimza Juber, Wakil Ketua 3 DPRD Kota Malang. Selamat malam, Mas Rimza. Saya pakai ini. Oh, pas. Selamat malam, Mas Rimza, bisa dengar suara saya? Dengar pakai ini ya, Mas? Halo? Tampaknya masih coba dihubungi saluran komunikasi. Wakil Ketua 3 DPRD Kota Malang, Rimza, dari fraksi Gerindra. Selamat malam. Halo, Mas Rimza, selamat malam. Malam, halo. Halo Mas Rimza, ini dengan Friska, Kompas TV, bisa mendengar suara saya ya Mas? Siap, dengar Mbak Friska. Mas Rimza, bisa digambarkan kalau tadi kita sudah melihat ada warga yang berdemonstrasi di sana. Anda apakah sempat menemui massa aksi di lokasi? Oke, saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit kami jelaskan bahwasanya massa aksi yang sore hari ini hadir di tengah Kota Malang, sebetulnya kami sudah dapat informasi itu kemarin, tapi berupa flyer-flyer yang ada di media sosial maupun media online yang ada. Nah, sedangkan prinsipnya kami di DPRD Kota Malang itu siap untuk menerima massa aksi sebetulnya, untuk berdialog yang ada di Kota Malang ini. Tapi kami belum ada informasi apapun, kami mendapat informasi malah ada kerusuhan yang ada di depan DPRD Kota Malang, di depan gedung kami ini. Oke, tapi Anda mendapatkan informasi, sudah ada komunikasi langsungkah misalnya dengan perwakilan massa aksi? Kami belum ada konfirmasi langsung dengan perwakilan massa aksi, jadi kami sebetulnya menunggu sama massa aksi itu, kita mau berdialog, baik itu di dalam kantor maupun di luar kantor kami siap, semuanya bahkan dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Malang juga siap menemui bersama-sama dengan kami di pimpinan DPRD Kota Malang. Oke, tadi untuk mengatasi situasi, karena sempat ada ricu juga di sana, apa koordinasi yang sudah dilakukan, Mas Rimza? Alhamdulillahnya teman-teman dari TNI Polri di sini sigap. Pada saat ada mulai muncul massa aksi yang mulai anarkis, segera mereka ditarik mundur supaya menghindar dari gedung-gedung yang ada di pemerintah Kota Malang, salah satunya di DPRD Pusat, yang mana perlu disampaikan kepada teman-teman yang kontra nantinya. Jika memang ada masukan atau ada usulan, kami pun juga menerima secara lebar, secara luas, untuk kami akan teruskan ke pusat, karena kami adalah perwakilan di daerah yang punya perwakilan di pusat. Begitu maksud kami. Yang menarik begini Mas, kalau kita lihat cermati juga di berbagai daerah, ada masukan yang disampaikan ke DPRD masing-masing untuk diteruskan di tingkat pusat seperti yang Mas Rimza tadi katakan. Kalau sejauh ini di DPRD Kota Malang, perwakilan masyarakat mana saja yang sudah diajak bicara sampai saat ini, baik itu sebelum maupun setelah undang-undang disahkan? Prinsipnya kalau perwakilan dari masyarakat Kota Malang itu kan banyak, Mbak. Kami itu ada beberapa puluh kampus, bahkan ada ratusan kampus yang ada di Malang Raya ini, yang dimana pada saat ada pro kontra itu, kontranya pasti muncul di Kota Malang, karena Kota Malang dikelilingi kampus-kampus teman-teman mahasiswa. Kami melaksanakan
koordinasi itu baik itu dari teman-teman kampus yang ada di dalam kampus itu sendiri ataupun organisasi mahasiswa ekstra kampus. Kami selalu melaksanakan koordinasi, kami selalu mengajak audiensi dan kami membuka jika mereka mau beraudiensi dengan kami, baik itu ada permasalahan di kota, baik itu ada permasalahan di provinsi, baik itu ada permasalahan di pusat. Yang dimana nanti kami itu selalu membuat narasi bersama, jika memang masukan-masukan itu bagus dan akan kami sampaikan. Karena prinsipnya kami selalu menyampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwasanya kami kalau untuk urusan yang di pusat, kami itu bukan untuk merubah, kami itu bukan untuk mengesahkan, kami itu bukan untuk membatalkan dan lain sebagainya. Malah kami itu mengusulkan, memang kalau memang ada usulan yang bagus dari daerah-daerah, kami akan mengusulkan itu ke tingkatan pusat. Dan saya rasa pada saat itu di tingkatan pusat sangat membuka lebar dan kami pernah melaksanakan hal-hal seperti itu sebelumnya. Nah, masukan yang sudah masuk sejauh ini dan sudah diteruskan ke tingkat pusat apa saja Mas Rimzah contohnya? Contoh yang dari kemarin yang lama-lama itu pernah terjadi masalah Omnibus Law yang sudah diakomodir oleh pemerintah pusat. Ada lagi undang-undang yang lain yang lupa saya sebutkan satu persatu yang lama-lama. Itu selalu diakomodir. Yang TNI ini kan baru kemarin, Mbak. Saya itu baru kemarin dapat informasi ini ada masa aksi terkait masalah RUU TNI ini baru kemarin saya. Oke, terakhir apa yang akan dilakukan DPRD? Karena kemungkinan misalnya unjuk rasa serupa akan dilakukan. Apa yang disiapkan oleh DPRD untuk menampung aspirasi masyarakat? Esok misalnya, apakah ada pengamanan khusus di sana? Tapi di sisi lain juga apakah akan sebaliknya jemput bola mengundang masyarakat ke DPRD? Kami percaya bahwasanya di sini TNI Polri bersama-sama dengan kami, dari teman-teman Polri, dari teman-teman TNI bersama-sama dengan kami, dan kami setelah ini ada koordinasi lagi langsung untuk mengantisipasi besok-besok jika memang kiranya ada masa aksi yang serupa. Yang dimana kami pun juga sudah siap di DPRD Kota Malang, kami ada 7 fraksi, kami siap menerima, kami siap menampung, dan kami siap membangun narasi bersama untuk kita teruskan ke tingkatan kami yang lebih pusat. Itu tadi janjinya DPRD Kota Malang siap menampung aspirasi untuk disampaikan ke tingkat pusat jikalau ada ketidaksetujuan terhadap revisi Undang-Undang TNI yang saat ini pun sudah ada uji formilnya yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Mas Rimzah atas waktunya, Wakil Ketua 3 DPRD Kota Malang. Selamat malam. Berikutnya saudara, yang Anda saksikan ini adalah gambar dari area kantor DPRD Malang, Jawa Timur. Sejak pukul 4 sore tadi, massa dari area-area Malang ini melakukan unjuk rasa untuk menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI. Tadi sejak sore aksi dilakukan, namun sempat ada ricuh pada saat pembubaran massa yang berlangsung sejak maghrib tadi, artinya sekitar pukul 18 lebih waktu Indonesia Barat. Dan saat ini informasi yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV di Malang, Jawa Timur, bahwa saat ini massa sudah membubarkan diri yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Dedi Prasetyo, dan pengamanan tapi masih berlangsung di sekitar kantor DPRD Malang, Jawa Timur. Secara lokasi, DPRD Kota Malang, Jawa Timur ini berada bersebelahan dengan kantor Balai Kota dan di area dekatnya juga ada alun-alun Kota Malang. Titik ini menjadi lokasi strategis yang dituju oleh pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya karena berada di pusat Kota Malang, Jawa Timur. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, tadi juga kami berbincang dengan Rimzah, Wakil Ketua 3 DPRD Kota Malang, belum ada dialog dengan massa, tapi janji dari DPRD Kota Malang, Jawa Timur bahwa dibuka ruang apabila ada masukan, apabila ada ketidaksetujuan terhadap revisi Undang-Undang TNI dan akan diteruskan ke tingkat pusat, artinya ke DPR RI. Dan saat ini juga sudah terhubung bersama kami jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara. Hilda, bisa dijelaskan posisi Anda tepatnya di mana di sekitar kantor DPRD Malang, Jawa Timur, dan jelaskan pula bagaimana situasi yang terjadi. Silakan. Ya, selamat malam Priska dan juga saudara. Saat ini sudah sekitar jam 7 begitu ya, itu artinya sudah 3 jam lebih berselang sejak aksi dimulai pada pukul 3 tadi di depan gedung DPRD Kota Malang.
Saat ini Friska, saya berada di depan gedung DPRD yang berada persis di sebelah gedung Balai Kota Malang begitu, dan hingga saat ini karena memang baru saja bubar begitu, kondisi lalu lintas di Kota Malang, tepatnya di pusat Kota Malang ini masih ditutup. Jadi area Jalan Kahuripan, Jalan Gajah Mada, Jalan Majapahit ini masih ditutup dari pengendara begitu. Ya, tadi kita sama-sama tahu bahwa memang demo ini berakhir ricuh begitu, dan saat ini jika bisa saya ceritakan pada Anda, Friska dan juga saudara, memang hanya terlihat beberapa massa begitu ya. Namun personil kepolisian, TNI, personil gabungan lainnya masih berjaga-jaga begitu di area depan gedung DPRD dan juga Balai Kota Malang. Selain itu Friska, karena ini memang hari Minggu begitu, memang tidak ada aktivitas yang dilakukan begitu di gedung DPRD, namun tadi ada jajaran komisi begitu yang standby karena mengetahui ada aksi yang memang dijadwalkan pada sore hari ini. Namun informasi terbaru yang bisa saya sampaikan pada Anda bahwa saat ini demonstrasi sudah bubar begitu, namun personil kepolisian masih berjaga begitu di area Balai Kota Malang dan gedung DPRD Kota Malang ini. Friska. Hilda, bisa diceritakan bagaimana pengamanan dan antisipasi yang dilakukan pasca demonstrasi? Tadi kami juga berbincang dengan Timza, Wakil Ketua 3 DPRD Kota Malang. Apakah Anda melihat juga anggota dari masing-masing fraksi di DPRD berada di lokasi saat ini? Ya, Friska dan juga saudara, saya ingin menggambarkan kepada Anda begitu ya, jika Anda melihat tepat gambar visual di layar Anda ini adalah kondisi terbaru pasca demonstrasi penolakan pengesahan Undang-Undang TNI ini tadi sore yang hingga saat ini baru saja selesai begitu. Di sini masih terlihat bekas demonstrasi berlangsung, kemudian personil polisi masih berjaga, dan saya memang melihat ada beberapa anggota dewan begitu yang ada di lokasi, termasuk tadi Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Malang yang juga baru saja melakukan siaran langsung begitu bersama Kompas TV. Nah, saat ini memang jika Anda lihat mayoritas yang terlihat adalah memang personil Polri, kemudian TNI, ada juga anggota Satpol PP begitu. Namun jika untuk melihat beberapa masa aksi sudah terlihat tidak ada begitu ya, Friska dan juga saudara, sudah bubar begitu sekitar 15 menit yang lalu begitu. Nah, saat ini namun seluruh personil masih standby, masih berada di area depan gedung DPRD Kota Malang dan Balai Kota Malang untuk berjaga terlebih dahulu, dan di sini juga disiagakan beberapa ambulan, ada juga mobil pemadam kebakaran tadi yang standby di sini pasca demo, karena tadi memang ada sedikit kebakaran, namun saya masih terus mengkonfirmasi. Nah, ini Friska baru saja lewat di depan kamera petugas pemadam kebakaran yang juga berada di lokasi, karena tadi memang ada titik api begitu di gedung DPRD Kota Malang, namun kami belum bisa mengonfirmasi secara pasti apa yang menyebabkan adanya kebakaran di area gedung DPRD Kota Malang. Nanti kita akan mengupdate lagi apa sebenarnya penyebab terjadinya kebakaran di area gedung DPRD Kota Malang. Friska. Tapi dari pandangan mata Anda masih bisa melihat titik api atau asap di sana? Saat ini sudah terlihat tidak ada titik api, Friska dan juga saudara, namun memang masih ada beberapa personil pemadam kebakaran Kota Malang yang masih berjaga di lokasi, dan ini bisa Anda lihat langsung kondisi gedung DPRD Kota Malang saat ini memang cenderung gelap begitu ya dibanding hari-hari biasanya, namun sudah terlihat tidak ada titik api maupun kepulan asap pasca kericuan yang terjadi pada demo tadi. Friska. Hilda, apa Anda sudah sempat berbincang dengan aparat yang ada di lokasi? Apakah pengamanan ini berlangsung sampai besok misalnya, atau hanya malam hari ini saja setelah kondisi sudah clear, sudah selesai betul, sudah dipastikan aman seluruh titik di sekitar kantor DPRD Malang, Jawa Timur? Ya, Friska, tadi kami sudah berusaha mengkonfirmasi begitu kepada personil kepolisian, anggota Polresta Malang Kota, baik yang pejabat kepolisian yang berkepentingan begitu ya, tapi mereka meminta pernyataan setelah selesai demo, begitu karena tadi masih fokus dalam penanganan demo begitu. Namun Friska dan juga saudara, jika kita kilas balik sebenarnya ini adalah aksi kedua begitu. Jadi pada hari Kamis lalu, tepatnya sore sudah ada aksi serupa setelah Undang-Undang TNI ini disahkan. Namun memang masanya tidak terlalu banyak di area alun-alun Kota Malang. Nah, saat ini adalah gelombang aksi ini adalah aksi yang kedua begitu.
yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, masyarakat sipil di depan gedung DPRD Kota Malang. Namun untuk pengamanan memang karena lokasi demonstrasi ini adalah pusat Kota Malang, yang notabene ada gedung DPRD Kota Malang, ada Balai Kota Malang, ada sejumlah sekolah, jadi memang masih ditutup hingga saat ini. Memang belum dibuka begitu. Namun nanti kami akan mengkonfirmasi lagi apakah pengamanan akan dilanjutkan besok. Nah, Rizka, ini terlihat mobil pemadam kebakaran baru saja lewat begitu di depan gedung DPRD Kota Malang. Ada dua mobil pemadam yang sudah disiagakan tadi saat demo. Nah, ini baru saja akan bersiap meninggalkan lokasi demonstrasi pada malam hari ini. Rizka. Ya, Hilda, Anda apakah bisa juga melihat dibandingkan dengan demo pertama, bagaimana kondisinya? Apakah di akhir juga sama-sama berakhir ricuh seperti hari ini? Ya, Rizka, kalau demo pada hari Kamis kemarin itu tidak berakhir ricuh begitu ya. Namun jika kita melihat memang jelas balik begitu demonstrasi yang digelar di Kota Malang ini memang masa ini teman-teman mahasiswa di sini sangat kritis, sangat peduli begitu. Jadi memang banyak sekali demonstrasi yang sering dilakukan di sini, mengingat juga banyak sekali mahasiswa yang berkuliah di Kota Malang begitu. Jadi mereka sering bersuara, menyoroti jika ada kebijakan pemerintah yang dinilai tidak patut begitu, maka mereka akan turun ke jalan, dan memang jumlah masanya relatif banyak begitu sepengetahuan saya dalam demo-demo yang sering terjadi. Namun demo kemarin Kamis memang tidak berakhir itu di pusat alun-alun Kota Malang, berbeda dengan saat ini ada di alun-alun Tugu Kota Malang, di mana alun-alun Tugu Kota Malang ini adalah pusat kota yang berada di sekelilingnya ada gedung DPRD Kota Malang dan gedung Balai Kota Malang. Rizka. Dan Hilda, kalau kita lihat kan saat ini penjagaan masih ada di lokasi ya. Apa yang membedakan dengan pada saat pembubaran tadi? Apakah saat pembubaran itu berlangsung cukup cepat atau perlu ada usaha lebih dari aparat di sana untuk membubarkan massa? Tadi kalau kata Dedi Prasetyo, massa dibubarkan ke arah stasiun, betul ya? Ya, betul. Memang tadi saat terjadi kericuan juga sebenarnya aparat juga sudah berusaha menepi begitu ya. Namun karena memang mungkin juga karena sudah semakin malam begitu, kemudian tadi juga massa kemudian dibubarkan setelah adanya titik api begitu di area gedung DPRD Kota Malang yang dinilai juga cukup membahayakan, Rizka, maka massa kemudian dibubarkan ke arah stasiun Kota Malang. Begitu, Friska. Baik, terima kasih Hilda Nusantara atas laporan Anda langsung dari Malang, Jawa Timur. Itu tadi situasi terkini pasca demo menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang berlangsung di Malang, Jawa Timur. Menurut laporan dari kawan-kawan kami jurnalis Kompas TV di sana ada Dedi Prasetyo dan juga Hilda Nusantara, saat ini massa sudah bubar dari lokasi tapi pengamanan masih terus dilakukan di sekitar kantor DPRD Malang, Jawa Timur. Dan informasi lainnya terkait dengan hal ini akan kami sampaikan di program lain di Kompas TV dan sesaat lagi akan hadir Sapa Indonesia Malam. Saya Friska Clarissa, sampai jumpa.